Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoaks, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam episode One on One kali ini, di mana kita melihat apa saja dinamika yang terjadi pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 atau dalam pemilu tahun ini, yang mana masih sampai dengan saat ini masih jadi pembicaraan terutama di kalangan para pemilih dan juga netizen atau warganet yang menduga atau mengkhawatirkan terjadi kembali kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara itu pemirsa, halaman kpu.go.id sendiri saat ini tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg beserta prosentasenya. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ini tentunya membuat publik bertanya-tanya, perkara apa yang terjadi di balik sistem Sirekap yang awalnya dijanjikan oleh KPU dan juga tentu saja pihak-pihak yang berwenang ini menjadi sebuah patokan yang transparan dalam pemilu 2024. Dan pertanyaan ini juga muncul saat ini adalah apakah langkah yang ini atau sudah diambil ini tepat, di mana sudah banyaknya kontroversi dari penggunaan sistem Sirekap, atau malah sebaliknya bisa memburamkan informasi bagi publik yang tentu tidak sesuai dengan undang-undang transparansi informasi terhadap publik. Kita akan bahas secara lengkap malam hari ini dalam One on One. Ya, kita akan bahas kejanggalan yang namanya Sirekap ini pemirsa, bersama dengan pakar telematika Roy Suryo yang notabene kita sudah tahu cukup vokal menyuarakan concernnya terhadap sistem ini. Mas Roy, selamat malam, apa kabar? Malam Mbak Fani Maniar, kabar baik. Alhamdulillah masih baik kabarnya. Masih baik, iya, harus baik dong. Enggak, soalnya kan beredar juga video hoax. Saya kabarnya udah di kerangkeng. Tapi enggak benar ya. Ya alhamdulillah itu datang. hoax. Itu adalah disinformasi ya, Mas Roy. Ya. Oke, aku kalau gitu langsung tanya saja berarti ya terkait dengan pemeriksaan atau laporan dari Mas Roy dan juga teman-teman TPDI ke Bareskrim Mabes Polri yang katanya dibelokin harusnya laporannya ke Bawaslu. Ini lucu banget ya gitu. Kalau menurut saya gini. Jadi Mbak Fani, yang pertama harus saya sampaikan di One on One ini bahwa saya waktu itu memang mendampingi teman-teman TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Jadi memang bukan saya yang as a person like lapor gitu enggak ya gitu, karena saya sebenarnya tidak punya pretensi apapun. Ya, saya selama ini vokal itu ya selaku warga masyarakat yang concern terhadap teknologi, yang tidak rela terhadap penyalahgunaan teknologi. Nah, ada teman-teman yang kemudian ingin memanfaatkan apa yang saya sampaikan itu, yaitu TPDI, untuk membuat laporan ke kepolisian. Mereka kan sudah hari Jumat yang minggu yang lalu lapor dan ditolak. Kabarnya waktu laporan ditolak itu, mereka diminta menghadirkan pakarnya gitu. Nah, terus hari Senin saya kemudian diajak oleh teman-teman itu untuk melaporkan gitu. Nah, saya diajak ke sana dan ternyata di sana sudah siap
tidak hanya petugas penerima di SPKT yang biasa yang pangkatnya cuma letnan, tapi sudah selevel kombes. Waduh. Iya, sudah kadirnya. Persiapan sudah lebih matang gitu. Terus ada juga kombes juga dari Gakumdu. Oke. Nah, sudah ada. Artinya sudah jajaran Gakumdu sudah ada beberapa. Jadi loh, kok ini kok udah siap banget gitu. Okay. Saya pikir diterima kan. Udah. Ternyata omon-omon aja. Oke. Tapi omon-omon panjang akhirnya ya tapi pakai pakai personal kepolisian yang tingkatnya tinggi gitu, levelnya tinggi. Ya, artinya mereka dengan halus gitu ya. Ya itu bagus lah dari sisi itunya. Saya terutama ya, saya mengapresiasi tidak mentah-mentah ditolak gitu enggak, tetapi dengan personal personal speech yang sangat banyak ya, personal thoughts yang sangat banyak, bagus gini, tapi akhirnya ke Gakumdu gitu loh. Okay. Nah kalau ke Gakumdu ini sama aja dengan kesalahan tingkat RT aja gitu loh. Karena gini, persoalan yang kita laporkan itu oleh teman-teman TPD laporkan itu bukan persoalan yang sederhana, Mbak Fani. Ini persoalan sudah kebohongan publik, sering banget kebohongan publik. Ya. Yang pertama mereka bilang kalau itu servernya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Itu udah kebohongan. Ternyata kan di dalam negeri. Bahkan mereka memindahkan itu malam-malam. Maaf nih kayak pencuri maling. Aja, kayak maling ya benar. Ya, saya harus menggunakan istilah itu. Ya karena kan kalau siang-siang terang benderang diumumkan kan bagus. Ya, orang bangun. Gitu. Nah, terus yang barusan, ya ini baru kita bicara di One on One ya, TV lain belum mengangkat. Yang mereka bahkan kemarin tuh bilang, oh data-data tidak perlu kita ungkap lagi seperti tadi lead yang Mbak bilang, karena itu rahasia negara. Lah piye? Orang Jawa nanya, lah piye gitu. Itu suara publik. Suara perolehan suara diperoleh oleh teman-teman di lapangan dengan sekuat tenaga, dengan berdarah-darah. Nah, tidak sesuai dengan tujuan Sirekap itu dibentuk dong. Satu, ngapain ada Sirekap? Ya, ini jadi kayak Sikarep. Sekarang ya. Jadi mereka itu harusnya kan dibuat dengan biaya mahal, miliaran, untuk supaya dari masyarakat itu kan bisa ngikutin. Betul, dari warga negara kita ikut bayar itu. Ya, dan konon kan teman-teman kita yang di Bandung yang dari institusi terkenal itu kan konon kan bikinnya merah putih, atau merah putih bagi negeri. Nggak dibayar katanya. Tapi ternyata ada proyeknya. Nah, itu makanya dari dulu saya kan selalu mengusulkan ya, di samping audit forensik kita membedah Sirekap ini nanti akan ketemu lubang-lubangnya, ya akan ketemu backdoornya. Jadi backdoor itu istilah teknis saja, akan ketemu bolongnya program itu di mana, sehingga bisa ada teman-teman misalnya teman-teman dari Perindo yang gambarnya hilang, atau naik turun, atau ada partai yang tiba-tiba meroket. Nah itu nanti bisa ketahuan sebenarnya, karena itu tidak mungkin terjadi Mbak tanpa ada mesin yang sudah diprogram sebelumnya. Oleh manusia? Iya, mesin itu, ibaratnya ini mesin ya. Itu, misalnya dia sepintar apapun, dia pakai artificial intelligence apapun, misalnya dia intelijen banget gitu ya. Ya nggak mungkin berpikir sendiri bisa nambah-nambahin suara khusus tertentu. Iya, pasti ada yang mengoperasikan atau ada yang masukin formulanya. Ibaratnya kayak teman kita di sebelah yang sudah menggunakan studio yang penyiarnya AI. Itu kan nggak mungkin juga. Misalnya si AI itu, si presenter AI itu, dia ngomong sendiri tanpa kita program kan nggak mungkin. Nggak bisa. Pasti harus kita masukkan misalnya highlightnya apa. Misalnya Palestina, kemudian bayi kembar ditunggu 10 tahun, kena bom meninggal. Ya kan gitu. Nah, baru dia bisa menyusun kata-katanya. Itu mungkin. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomong sendiri soal bayi, tahu dari mana dia? Nah ini sama. Mesin ini, kalau kita mungkin nanti lakukan audit forensik, itu sama ibaratnya dengan misalnya, maaf nih, ada korban pembunuhan. Kita nggak bisa pasti dia tuh meninggalnya karena apa. Apakah kena racun cyanida, atau kena GERD, atau kena apa. Baru nanti ketahuan setelah dibedah forensik kan. Nah inilah makanya saya usul. Bahkan yang satu lagi audit yang disusulkan teman-teman Kontras dan ICW itu adalah audit investigatif. Penggunaan dana tadi. Nah masuk pidana juga. Masuk pidana juga. Nah ini kan sebenarnya banyak. Sih ya. Betul, semua masuk pidana. Dan ini sebenarnya sudah di luar atau beyond ya, bahkan di atas yang diatur di Gakumdu. Lah kalau Gakumdu itu kan urusannya hanya satu calon, nanti dicuri suaranya atau ada yang merusak. Nah itu masuk di situ. Kalau ini sudah benar-benar di atas, bahkan nanti kalau misalnya pelanggaran itu secara terstruktur ya, terbukti dia masif, terbukti dia tidak hanya di satu tempat tapi di banyak tempat. Misalnya kita dengar sendiri dari ketua KPU ya gitu, bahwa jumlah TPS itu kan ada 800.000 sekian. Tapi ketua KPU-nya bilang sudah ada 154.514 TPS yang dikoreksi. Kalau sudah 154.000 itu masif. Banyak, gede banget. Itu kalau secara sistem
sudah di atas 3 bahkan di atas 5%. Itu sudah di atas 18%. Itu sistemnya sudah failed. Sudah nggak boleh dipakai lagi. Dan ini bisa dibuktikan dengan keilmuan bisa. ya? Bisa. Dia ngaku sendiri juga. Dia ngaku bahwa dia sudah mengkoreksi 154.514 Nah, TPS. kalau sistem tersebut failed, berarti outcome yang dihasilkan dari sistem tersebut saya salah. Dan nggak legal dong. Nggak legal. Iya, contohnya apa? Kita bisa lihat yang berkali-kali juga saya bilang. Tanggal 14 Februari, hari pengumuman suara, ya hari pemilu. Kita baru selesai jam 1 siang. Ya. Terus sore mulai rame lah di setiap TPS. Tahu-tahu jam 7:36, situs KPU itu sudah menampilkan angka. Dan hasilnya nggak pernah berubah sampai dengan sekarang. Paling naik tuh hanya 0,0 sekian. Jadi hasilnya tuh ya sudah patok 24, 58, 17. Dah, nggak pernah. Padahal logikanya, ini logika sederhana saja ya. Kita kan sering lihat tuh tabulasi kalau misalnya SEA Games atau tabulasi kalau kayak perolehan medali. Itu. Saya dulu mengenangan itu kan. Gitu. Misalnya dulu kangen itu ya Mas Roy ya. Boleh aja ya ada strategi atau politisasi olahraga. Atau itu strategi. Misalnya Indonesia tuh unggul di bulu tangkis, pencak silat. Nah, kita mainkan dulu. Jadi Indonesia bisa unggul duluan kan? Oh my God, oke. Formulasinya ada. Formulasi memang begitu, itu cara-cara setiap negara begitu. Wah, oke, ini ada bahasan menarik juga jadi. Atau misalnya, itu yang jujur. Yang sedikit tricky, ada lagi. Misalnya dulu kita dikerjain, ini ngomong dikit ya. Dulu kita dikerjain di Myanmar. Di Myanmar tuh kita tahu ada catur. Kita tahu ya catur kan mainnya paling hanya satu versi catur. Di Myanmar tuh ada 16 subcabang catur, ada 16 medali. Ada catur Myanmar, catur Asia, catur perseorangan, catur beregu. Bayangin catur beregu itu gimana mainnya? Apa tangannya pada main itu? Ada apa nih? Ada temennya gitu ya? Itu semua pakai medali. Ya kita kan nggak siap. Akibatnya apa? Tuan rumah membalas medali emas. Iya. Itu cara-cara tuan rumah biasanya. Cara memasukkannya ke tabulasi, karena mereka mainkan duluan, mereka unggul duluan kan. Nah, ini kembali ke Sirekap. Ya, kalau misalnya pada tanggal 14 itu yang masuk pertama TPS itu misalnya malah Indonesia Timur, Papua. Mungkin 02 bisa 80%. Bisa jadi. Nggak apa-apa, faktanya begitu kan. Tapi kalau misalnya yang masuk tuh Bali, ya, atau Jawa Tengah, saya yakin 03 melejit duluan. Yang biasanya memang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kan kita tahu Bali misalnya kadernya siapa. Mana. Nah, atau yang terjadi misalnya yang masuk tuh Aceh dan Sumatera Barat. 01 yang unggul duluan. Nah ini kan enggak. Kita enggak tahu tuh TPS mana yang masuk. Tahu-tahu angkanya 24. 58, 17 sampai sekarang. Tidak transparan sampai sekarang. Nah, saya bilang itu nggak masuk akal. Tapi Sirekap memang diperuntukkan kan awalnya dibentuk Sirekap ini adalah supaya kita dapat informasi yang transparan terkait dengan perolehan memang harusnya begitu. populasi. Karena kan memang perhitungan yang sesuai undang-undang yang dipakai kan manual berjenjang. Ya, sesuai undang-undang. Cuman manual berjenjang kan nggak bisa ditampilin langsung. Menampilinnya dengan Sirekap. Jadi Sirekap itu alat bantu yang vital. Ibaratnya alat bantu yang vital itu apa? Alat pacu jantung. Itu alat bantu kan? Tapi vital nggak? Ya kalau bagi orang yang punya penyakit jantung ya itu vital. Makanya itu alat bantu tapi vital. Sama dengan Sirekap. Jadi Sirekap ini tidak bisa dinafikan seperti jawaban-jawaban komisioner KPU. Ini kan cuma alat bantu. Tapi kan vital. Karena informasinya kalau vital. tidak ada Sirekap, seperti 2 hari ini kita bicara, ya 2 hari yang lalu ya. Terus kita bicara nih, Sirekap sudah tidak tayang lagi. Itu sebenarnya malam ketika itu blank, itu saya sudah quote and quote ngeramalin itu. Ngeramalkan sudah memprediksi. Ya, karena gini, ketika itu nggak muncul, kan jam 7 malam. Terus teman-teman dia udah banyak yang confirm, termasuk salah satu dari MNC Portal waktu itu sempat. Nah, saya juga sempat bilang gini, buktiin aja kata-kata saya besok, ya gitu. Kalau mereka mau nentang, ini disengaja, saya bilang itu. Karena apa? Karena waktu itu malam itu memang Instagram dan Twitter? Bukan Twitter, Twitter masih on. Indra dan Facebook itu down. Ya, 2 hari yang lalu, 2 malam. Itu sampai masuk trending topic kok. Gitu. Nah, kok tiba-tiba Sirekap yang nggak ada hubungannya ikut down. Nah, jadi tidak pakai server yang sama. Ya enggak, lain. Makanya saya bilang ini kesengajaan ini. Biar nggak nyolok atau biar numpang isu. Cuman saya bilang, ini saya waktu ada media online yang muat kok. Saya tantang kejujuran KPU, ya ini dimatikan. Saya bilang itu karena kalau itu down sama sekali nggak muncul, kemudian mungkin muncul 404 ya gitu. 414 site smartphone atau apa gitu kan gitu. Nah ini ini masih muncul tapi kosong. Jadi itu tidak mungkin. Ya itu tidak mungkin kalau tidak disengaja.
Oke, baik. Banyak unsur kesengajaan Iya, yang sama seperti hari pertama dulu kesengajaan. Nah, tapi ya untungnya mungkin KPU dengar statement saya atau baca atau kemudian khawatir atau takut ya. Ketika mereka mengumumkan kemarin ya, mereka bilang itu sengaja kami matikan. Oke. Nah, itu tadi statementnya untuk menghindari tayangan yang memperkeruh suasana. Baik. Dan malah lucunya mereka bilang itu kan rahasia negara. Oke. Banyak istilah atau narasi-narasi yang sebenarnya menjadi apa ya namanya? Saya tidak mau kasar gitu, mengatakan ini membodohi masyarakat ya. Mbak Fani bilang kasar nggak pantas. Aku aja yang bilang kasar. Saya serahkan kepada Mas Roy kalau begitu ya. Saya juga ada yang mau saya tanyakan sih terkait dengan pernyataan dari beberapa KPU daerah yang pastinya harus saya klarifikasi lebih lanjut dari kacamatanya Mas Roy. Tapi di segmen berikut ya Mas Roy ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi.